Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Anggraini dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara respon tumbuhan terhadap perbungaan dengan fotoperiodisme. Pengertian fotoperiodisme adalah reaksi fisiologis organisme dengan panjang siang atau malam hari berupa respon perkembangan tanaman untuk panjang relatif periode terang dan periode gelap. Hal ini berhubungan langsung dengan waktu, baik periode terang dan periode gelap. Respon ini terjadi pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, membedakan kelompok tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme. Tumbuhan berhari pendek atau short day plant. Tumbuhan berhari pendek adalah kelompok tumbuhan yang dapat berbunga apabila mendapat cahaya rata-rata setiap hari dengan panjang penyinaran lebih pendek daripada periode kritisnya kurang dari 12 jam. Contohnya adalah pada tanaman stroberi, dahlia, aster, chrysanthemum. Selanjutnya, tumbuhan berhari panjang atau long day plant. Tumbuhan hari panjang adalah golongan tumbuhan yang hanya dapat berbunga apabila mendapat cahaya rata-rata setiap hari dengan panjang penyinaran lebih panjang daripada periode kritisnya atau lebih dari 12 jam. Contohnya adalah terdapat pada gandum, kentang, selada, dan bayam. Selanjutnya, tumbuhan berhari netral atau neutral day plant. Tumbuhan berhari netral adalah golongan tumbuhan yang kemampuan berbunganya tidak bergantung pada perubahan panjang penyinaran yang diterima setiap hari. Contohnya terdapat pada mawar, anyelir, bunga matahari. Selanjutnya, menjelaskan peran hormon tumbuhan dalam fotoperiodisme. Pada tumbuhan, fotoperiodisme merangsang pembungaan untuk beradaptasi dan merespon perubahan panjang malam dan intensitas penyinaran. Tanaman berbunga atau angiospermae menggunakan fitokrom atau kriptokrom. Keduanya merupakan protein fotoreseptor. Dalam pembagian lebih lanjut, tanaman fotoperiodik obligat benar-benar membutuhkan penyinaran yang cukup panjang atau waktu malam yang cukup pendek sebelum berbunga. Sedangkan tanaman fotoperiodik fakultatif lebih mungkin untuk berbunga di bawah kondisi cahaya yang tepat, tetapi akhirnya akan berbunga tanpa panjang malam. Selanjutnya, menjelaskan mekanisme kontrol perbungaan oleh fotoperiodisme. Respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau fotoperiodisme dalam proses pembungaan, maka tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tumbuhan hari pendek atau short day plant, yaitu tanaman yang mengalami pembungaan kurang dari 8 jam. Yang kedua, tumbuhan hari panjang atau long day plant, yaitu tanaman yang mengalami pembungaan lebih dari 8 jam. Dan yang ketiga, tumbuhan hari netral atau neutral day plant, yaitu tanaman yang mengalami pembungaan tanpa memperhatikan waktu pembungaan. Selanjutnya, menjelaskan definisi dan mekanisme vernalisasi dan chilling. Vernalisasi adalah induksi pada proses pembungaan tanaman dengan cara memberikan paparan dingin berkepanjangan atau dengan cara artifisial yang lain yang setara. Setelah vernalisasi, tanaman akan mampu untuk berbunga, namun tanaman mungkin membutuhkan seasonal tambahan untuk membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tumbuh hingga akhirnya berbunga. Vernalisasi juga terkadang digunakan untuk merujuk pada tanaman herba atau tanaman non-kayu yang membutuhkan dormansi suhu dingin untuk memproduksi tunas dan daun baru, tetapi penggunaan ini kurang disarankan. Chilling merupakan kerusakan utama yang terjadi pada buah dan sayur asal tropis dan subtropis.
Meskipun gangguan fisiologis tertentu akan muncul pada buah dan sayur ini hanya ketika mereka disimpan pada suhu rendah. Penyebab utama dari chilling injury dianggap kerusakan dalam membran sel. Kerusakan membran sel yang mungkin termasuk produksi etilena, respirasi meningkat, fotosintesis berkurang, gangguan energi, akumulasi produksi senyawa beracun seperti etanol dan asetaldehida, dan struktur seluler yang berubah. Selanjutnya, pengertian jam biologis. Pengertian jam biologis adalah mekanisme jadwal kerja seluruh organ tubuh yang berjalan secara otomatis. Nama lain dari sistem ini adalah sistem sirkadian, yaitu sistem yang memastikan keoptimalan kerja organ tubuh sepanjang hari. Jam biologis tubuh manusia bekerja 24 jam. Selanjutnya, ritme sirkadian pada tumbuhan. Ritme sirkadian adalah proses biologis yang menunjukkan osilasi endogen dan berulang setiap sekitar 24 jam. Ritme ini didorong oleh jam sirkadian dan telah banyak diamati pada tanaman, hewan, jamur, dan cyanobacteria. Istilah sirkadian berasal dari bahasa Latin circa, yang berarti sekitar atau kira-kira, dan diem atau dies, yang berarti hari. Ilmu formal mengenai ritme biologis sementara, seperti ritme harian, pasang surut, mingguan, musiman, dan tahunan, disebut kronobiologi. Meskipun ritme sirkadian terjadi secara endogen atau tetap dan mandiri, ritme ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar oleh isyarat eksternal yang disebut Zeitgeber. Biasanya yang paling penting adalah pada siang hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.